What's up bocil-bocil Android, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Balik lagi ke channel gue, it's me, Zu. Today gue bakal merangkum sebuah cerita film yang berjudul Tom and Jerry tahun 2021, dimana film ini masih fresh di pisan. Ya, siapa juga kan yang gak kenal dengan kartun yang bernama Tom and Jerry, kartun psikopat yang selalu berantem satu sama lain. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan konten-konten berikutnya dari gue, jangan lupa tinggalkan subscribe di bawah ya guys, sama juga tekan tombol loncengnya. Nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja stay to the santuy, dan jangan lupa mengeditor intro. Intro apa ini? Intro. Shit man. Nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja stay to the santuy, dan jangan lupa mengeditor intro skuy. Scene dimulai dimana kita diperlihatkan si Jerry ini yang sedang mencari rumah di New York City. Setibanya di rumah tersebut, ternyata rumah itu adalah bangkai mobil. Dan juga di rumah tersebut bekas pembunuhan salah satu tikus yang sangat amat tidak berdoja. Lalu Jerry akhirnya mengurungkan untuk menyewa rumah tersebut. Di sisi lainnya, si Tom ini sedang mengamen di jalan dan ia juga berpura-pura buta. Di sana juga ada si Jerry yang memikirkan hal curang, di mana si Jerry juga menari di sana untuk mendapatkan banyak uang seperti Tom. Hingga pada akhirnya si Jerry ini mendapatkan banyak uang dan juga mendapatkan perhatian. Lalu Tom pun kesal dan ia langsung menarik Jerry, akan tetapi yang ia tarik adalah ekornya sendiri. Hingga hal tersebut membuat piano Tom hancur dan juga si Tom ini ketahuan bahwasannya ia tidak buta sama sekali. Dilanjutkan dari Jerry yang langsung memukul Tom hingga pada akhirnya mereka berdua kejar-kejaran. Sesaat mereka kejar-kejaran, si Tom ini tidak sengaja menabrak satu cewek, di mana cewek tersebut bernama Kayla. Lalu Jerry ini bisa melarikan diri dari si Tom, sementara si Tom sendiri, you know lah. Dilanjutkan dari Kayla yang dimarahi oleh bosnya soalnya baju yang dibawanya telah hancur akibat Tom dan Jerry. Lalu Kayla yang emang lagi sial, ia langsung dipecat hari itu juga. Scene berganti ke Jerry yang sedang mengunjungi hotel. Tiba-tiba Tom pun datang hingga pada akhirnya si Jerry ini masuk ke dalam sana, sementara si Tom sendiri ditangkap oleh penjaga. Dan si Tom langsung dilemparkan begitu saja dari hotel tersebut. Sementara si Jerry sendiri, ia sedang mencari ruangan untuk ia tinggali di dalam hotel tersebut. Di sisi yang sama, si Kayla ini sedang berada di hotel yang sama dengan si Jerry. Lalu Kayla ini melihat seseorang yang bernama Linda, dan ia langsung menanyai kepada si Linda apa yang Linda lakukan di sini. Linda menjelaskan bahwasannya ia akan melamar kerja di sini, dan juga ada salah satu artis Amerika yang akan melangsungkan pernikahannya di hotel tersebut. Tanpa disangka, Kayla ini bilang kepada Linda bahwasannya Linda tidak lulus tes. Sebenarnya tuh Kayla ini sedang acting bahwasannya dia adalah bos di sana untuk mencari pekerjaan. Hingga pada akhirnya Kayla ini meminta formulir pendaftarannya kepada si Linda. Setelah mengambil formulir pendaftaran tersebut, si Kayla ini bilang kepada si Linda bahwasannya mereka tidak membutuhkan orang baru lagi. Dan Linda yang malang langsung meminta maaf lalu pergi dari sana. Dilanjutkan dari Kayla yang membawa kertas lembaran itu dan ia langsung mendaftarkan dirinya di dalam hotel tersebut. Dilanjutkan dari Mbak ini yang tertarik dengan surat lamaran tersebut. Lalu Kayla pun bilang bahwasannya ia ingin ke toilet sebentar. Padahal aslinya dia ingin merobek kertas itu yang ada nama Lindanya. Dan nama dia sendiri adalah Kayla. Di sisi yang sama, si Tom ini sedang berusaha masuk ke dalam hotel tersebut, akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia. Seperti ketimpa kesialan, si Tom ini malahan ketemu dengan geng kucing jalanan. Dan kucing jalanan ini ingin memukuli Tom untuk mencari yang namanya kesenangan. Akan tetapi si Tom ini memanggil penangkap hewan yang sedang berjalan, dan hal itu membuat mereka semua melarikan diri. Dan si Tom sendiri berhasil bersembunyi dari kejaran penangkap hewan tersebut. Scene berganti ke si Jerry yang sudah menemukan spot kecil di dalam hotel tersebut, dan ia menjadikan spot itu menjadi rumahnya. Scene berganti ke si Kayla yang sedang interview, di mana di sana ada dua karakter baru lagi. Yang orang berkumis ini bernama Henry, dan orang yang kelihatan sangar ini bernama Teren. Dan ada salah satu karakter lagi yang bernama Ikan, dimana ia ini adalah pelengkap. Nice. Dilanjutkan dari Henry yang menanyai mengapa kertas tersebut robek sebagian. Pada akhirnya Kayla ini beralasan bahwasannya kertas tersebut diludahi anak kecil hingga membuat ia harus merobek kertas tersebut. Henry pun tidak mempedulikan tentang kertas itu, dimana ia menerima Kayla untuk bekerja. Setelah diterima, Kayla pun langsung merobek kertas itu di depan mata bosnya, dan hal itu sangat amat wow impresif. Scene berganti keesokan harinya, dimana kita diperlihatkan si Kayla ini yang sudah bekerja. Lalu Teren ini mengajak Kayla untuk berputar-putar di tempat tersebut. Setelah hal itu muncullah orang yang akan meresmikan pernikahan di sana, di mana orang tersebut bernama Perita dan Ben. Tidak lupa juga mereka ini membawa peliharaan mereka masing-masing, yaitu Toots dan Spike. Di sisi yang sama ada si Jerry yang sedang mencuri barang di tempat tersebut, dan si Jerry ini tertarik dengan tas milik si Perita, lalu ia masuk ke dalam tas tersebut. Spike yang melihat hal tersebut, ia pun marah dan menggonggong ke arah si Jerry. Akan tetapi si Jerry ini bisa menenangkan Spike dengan menggunakan makanannya. Hingga hal tersebut menjinakkan si Spike.
Jerry yang sedang mengobrak-abrik tas milik si Prita, akan tetapi ia melihat ke tangannya si Prita bahwasannya si Prita memakai cincin yang sangat amat mewah. Dan ia sepertinya tertarik dengan cincin tersebut. Dilanjutkan dari Jerry yang pergi ke dapur untuk mengambil makan siangnya, yaitu keju. Akan tetapi hal itu membuat para koki ketakutan dan juga salah satu koki tersebut panas dingin melihat si Jerry. Scene berganti ke si Jerry itu sendiri di mana ia sedang membangun kamarnya. Ternyata di sana kamarnya sangat amat bagus, berarti kita bisa menyimpulkan bahwasannya si Jerry memiliki otak. Dilanjutkan dari Kayla yang memasang jebakan tikus untuk menangkap si Jerry. Lalu Jerry pun terpancing dengan jebakan tersebut saat ia ingin mengambil keju tersebut, akan tetapi ia menyadari bahwasannya itu adalah jebakan tikus. Lalu Jerry dengan GWP-nya malah meninggalkan uang berserta surat di sana bahwasannya si Jerry hanya ingin jebakan yang lebih profesional daripada jebakan yang biasanya. Soalnya jebakan itu sudah ketinggalan zaman dan Jerry sudah mengetahui hal itu. Terakhir ditulis oleh Jesse Tikus. Dan hal tersebut sangat amat memiliki otak. Scene berganti ke si Tom yang sedang kehujanan di luar hotel tersebut. Lalu ia melihat Jerry yang sedang bersenang-senang dan menikmati hidup yang sangat amat santuy. Dan si Tom dengan mode psikopatnya ingin menelan si Jerry supaya kehidupan Jerry cukup sampai di perutnya si Tom. Lalu Tom berusaha menggapai si Jerry, akan tetapi Jerry ini lebih memiliki otak daripada si Tom. Dimulai dari si Tom yang kesambar petir, dan yang kedua adalah si Tom yang kesambar petir lagi lalu terjatuh. Lalu Tom yang sudah bisa berhasil menggapai jendela, akan tetapi tangannya digeprek hingga membuat ia terjatuh kembali. Tidak cukup sampai di situ, di mana ia langsung kesambar petir pisan dan hal itu sangat amat mengeneskan. Pada akhirnya si Jerry ini menghiraukan si Tom lalu ia bersantai dengan menonton TV. Tiba-tiba si Tom ini dengan mode GWP-nya bisa berada di sana lalu ia membobol masuk. Hingga pada akhirnya ruangan itu pasti akan kacau balau dan itu akan mengakibatkan si Tom dalam masalah. Oke, di mana mereka saling kejar-kejaran satu sama lain, di mana si Jerry sangat amat santuy menikmati hal tersebut. Sementara si Tom sendiri sangat amat terseksoi mengejar si Jerry karena si Jerry ini memiliki otak. Dan tiba-tiba mereka berdua ini dipergoki oleh Kayla. Akan tetapi si Tom ini tidak melihat Jerry di sana melainkan ia yang hanya memegang botol. Lalu Tom ini berusaha meyakinkan Kayla bahwasannya ia ingin menangkap tikus. Pada akhirnya Kayla ini memiliki ide di mana ia akan merencanakan suatu hal, yaitu si Tom akan bekerja sama dengan dia untuk menangkap si Jerry. Soalnya si Jerry ini sangat amat pintar, kalau diurus dengan satu otak itu sangat amat mustahil. Scene berganti keesokan harinya di mana kita diperlihatkan si Kayla ini yang sedang memperkenalkan Tom kepada atasannya. Bahwasannya ia membawa Tom kemari untuk mengantisipasi serangan tikus berikutnya. Akan tetapi si Terran ini mencoba menolak hal tersebut. Tanpa disangka atasannya ini setuju dengan usulan Kayla, hingga pada akhirnya si Tom ini dipasangkan name tag dan juga topi. Setelah hal tersebut tiba-tiba si Tom ini mendapatkan surat dari Jerry bahwasannya si Jerry sedang menunggu si Tom. Tom langsung menghampiri tempat TKP si Jerry. Pada akhirnya ia menggedor-gedor pintu itu dan tidak dibuka. Tiba-tiba Jerry pun datang dengan membawa pukulan baseball. Akan tetapi si Tom ini belum menyadari hal tersebut. Hingga pada akhirnya ia membapoki orang yang berada di ruangan itu dan ternyata itu adalah Spike si anjing. Hingga pada akhirnya Spike yang tidak tahu apa-apa membapoki balik si Tom hingga si Tom ini terkapar. Setelah hal tersebut scene pun berganti ke lobby di mana di sana kita diperlihatkan bahwasannya Tom dan Kayla sedang memperbincangkan tentang si Jerry. Tiba-tiba si Joey pun muncul dan ia bilang bahwasannya ia telah melihat tikus di lantai 10 dan juga ada pintu kecil di sana. Pada akhirnya Kayla yang ditemani oleh Joey menghampiri pintu tersebut dan akhirnya si Kayla ini mengetok-ngetok pintu itu. Dan Kayla langsung menyuruh Jerry untuk get out of the hotel please. Akan tetapi Jerry hanya menggeleng-gelengkan kepala, berarti dia tidak mau keluar dari hotel tersebut. Hingga pada akhirnya Tom pun datang dengan sangat amat GGWP. Akan tetapi ia ditertawakan oleh Jerry karena si Tom ini sangat amat tolol. Dan akhirnya si Jerry pun dikejar hingga mereka pun hampir mengacaukan tempat tersebut. Untungnya si Jerry ini bisa men-take down si Tom duluan hingga pada akhirnya si Tom ini pingsan. Setelah hal tersebut Jerry pun mencueki mereka berdua yang sedang menggedor-gedor pintu di depan. Tiba-tiba Kayla ini dipanggil oleh Terran lewat walkie-talkie-nya. Dan ternyata si Kayla ini dipanggil untuk membawakan kado yang sangat amat banyak. Sementara Terran sendiri hanya membawa satu kotak dan hal itu sangat amat menjantankan. Dilanjutkan dari Prita yang ngomong kepada si Terran bahwasannya si Terran ini harus membawa Spike jalan-jalan supaya si Spike ini tidak depresi. Setelah hal tersebut kita kembali kepada Prita dan juga si Kayla, di mana si Prita ini bilang ke si Kayla bahwasannya si Prita kehilangan cincin mahalnya yang ada di awal scene tadi. Lalu Kayla pun berusaha menenangkan Prita bahwasannya ia akan segera menemukan cincin tersebut. Tiba-tiba si Ben pun datang dan ia menanyakan di mana cincin tersebut. Sontas mereka langsung beralasan bahwasannya cincin itu sedang disimpan oleh Prita untuk hari pernikahan nanti. Scene berganti ke Kayla yang menanyakan cincin tersebut kepada si Joy. Tanpa disangka ternyata di sana ada si Jerry yang menguping pembicaraan mereka berdua. Setelah hal itu Jerry pun pergi dan kita bisa mengetahui bahwasannya yang mengambil cincin tersebut adalah si Jerry. Dilanjutkan dari Jerry yang tertarik dengan damage keju di mana ia terpesona dengan aroma keju
keju hingga membuat dirinya melayang-melayang menghampiri keju tersebut. Dan ternyata keju tersebut adalah jebakan milik si Tom, hingga pada akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwasannya si Tom ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Dan yang pasti kucing di rumah Anda bakal menangis melihat hal ini, termasuk juga dengan kucing gua yang nggak menangis. Setelah hal tersebut, si Tom ini memasukkan Jerry ke dalam kotak yang entah akan dikirim kemana. Yang pasti gua tidak bisa bahasa Inggris, aka nggak bisa bahasa Inggris. Setelah hal tersebut, si Tom ini mensegel rumahnya si Jerry dan tiba-tiba Kayla pun datang ke sana. Lalu si Tom ini bilang bahwasannya ia telah menyelesaikan misinya dengan baik dan hal tersebut membuat Kayla ini joget-joget. Setelah hal tersebut, Kayla ini ngomong kepada bosnya bahwasannya ia bersama Tom telah mengusir tikus pergi dari hotel ini. Lalu bosnya pun memberikan apresiasi dengan berupa senyumnya yang sangat amat mantap. Dengan merayakan kepergian Jerry, mereka berdua pun bersantai-santai di bar. Dan juga di sana ada salah satu karakter lagi yang bernama Carmelon, di mana Carmelon ini merupakan pegawai bar di sana. Lalu Tom ini melihat piano dan ia memainkan piano tersebut dengan sangat amat merdu. Dan tidak lupa juga ia melihat pujaan hatinya, hingga pada akhirnya ia memainkan piano tersebut dengan rasa semangat dan juga rasa bucin. Akan tetapi Jerry yang berhasil lolos dari kotak tersebut, hingga pada akhirnya ia menyamperin Tom yang sedang bermain piano. Pada akhirnya mereka berdua gelut di sana. Untungnya si Kayla ini bisa menenangkan si Tom dan juga Jerry. Dilanjutkan dari si Kayla yang menanyai kepada si Jerry, apa maumu? Pada akhirnya si Jerry ini ngomong bahwasannya ia ingin tinggal di sini dan gantinya ia akan mengembalikan cincinnya. Sesaat si Kayla bersama Jerry sedang bernegosiasi, tiba-tiba muncullah Spike si anjing yang melihat si Tom. Hingga pada akhirnya mereka bertiga pun gelut di sana dan membuat tempat tersebut porak-porandai. Setelah hal tersebut, si Kayla ini menyadari bahwasannya di kantongnya sudah ada cincin milik Prita yang sudah dikembalikan oleh Jerry. Dilanjutkan dari Kayla bersama Terence yang sedang diinterogasi oleh Pak Bos. Lalu di dalam sana si Terence ini bilang bahwasannya semua kesalahan ini akibat si Kayla bersama kucingnya si Tom. Padahal nyatanya gara-gara ulah si Terence yang membawa anjing itu masuk ke dalam hotel bukannya jalan-jalan. Dilanjutkan dari si bos yang menyuruh Terence untuk beristirahat terlebih dahulu, soalnya kebelakangan hari si Terence ini marah-marah mulu. Akan tetapi si Terence ini tidak terima dicutikan, hingga pada akhirnya ia marah-marah gak jelas di tempat tersebut. Dan ia juga tidak sopan terhadap bos, hingga akhirnya si bos ini menarik jabatan ia dan memberikan jabatan tersebut kepada si Kayla. Dan Terence yang melihat hal tersebut pun ia marah lalu mengacaukan satu meja dan keluar. Setelah hal tersebut, si bos ini bilang kepada si Kayla bahwasannya Prita tadi menghubungi dia, dimana si Prita ini bilang kepada si bos bahwasannya cincin yang hilang sudah ditemukan kembali oleh si Kayla. Dan hal tersebut membuat si bos ini terkesan. Scene berganti ke malam harinya, dimana di sana si Tom dan Jerry ini akan membantai satu sama lain. Tiba-tiba muncullah Kayla, dimana si Kayla ini memarahi mereka berdua. Dan juga si Kayla ini membuat kesepakatan kepada mereka berdua, jika mereka berdua ingin tinggal di hotel ini, mereka harus menjauhi pesta pernikahan Prita dan juga si Ben, dimana di pesta tersebut akan diadakan di keesokan harinya. Dan juga si Kayla yang menyiapkan mobil hotel untuk Tom dan Jerry berjalan-jalan mengelilingi kota New York. Scene berganti keesokan harinya, dimana kita diperlihatkan si Tom dan Jerry yang sedang mengelilingi kota New York. Dan ia selalu mengabadikan momennya dengan berfoto bareng bersama si Jerry. Dan hal tersebut sangat amat di luar nalar otak manusia biasa. Di sisi yang sama, si Kayla ini sedang mengurus pesta tersebut, dimana pesta tersebut menghadirkan hewan-hewan. Jadi mereka itu akan mengadakan pesta pernikahan yang kayak di India sana. Dilanjutkan dari si Kayla bersama si Prita yang sedang berbincang-bincang, dimana si Prita bilang kepada si Kayla bahwasannya ia tidak selalu sependapat dengan si Ben. Lalu Prita bilang bahwasannya pesta kayak India ini mungkin akan hancur berantakan. Di sisi yang sama, si Tom dan Jerry ini sedang menonton pertandingan baseball. Akan tetapi mereka berdua ini mengacaukan pertandingan tersebut hingga mereka berdua dibawa oleh penangkap hewan. Dan Terence menyaksikan semua hal itu dari televisi rumahnya hingga membuat ia akan merencanakan suatu hal. Di sisi yang sama, si Jerry dan si Tom dimasukkan ke kandang hewan di sana. Dan di sana ada kucing jalanan yang waktu itu ingin menonjoki si Tom untuk mencari kesenangan. Akan tetapi kesenangan dia berujung di kandang hewan. Lalu kucing jalanan itu memprovokasi si Tom dan ia menyuruh si Tom untuk memakan Jerry lalu mengunyahnya. Tom yang sudah terhasut, ia langsung memakan Jerry tapi tidak mengunyahnya. Lalu mereka semua memprovokasi si Tom untuk mengunyah si Jerry. Pada akhirnya si Tom yang ingin mengunyah si Jerry digagalkan oleh kedatangan penangkap hewan, di mana penangkap hewan ini bilang bahwasannya ada yang ingin menemui mereka berdua.
Ternyata yang ingin menemui mereka berdua adalah si Terence, di mana si Terence ini berbohong bahwasannya ia disuruh oleh Kayla membawa mereka berdua balik ke hotel. Tapi nyatanya hal itu adalah rencana licik dari si Terence. Scene berganti ke acara pernikahan tersebut, di mana acara pernikahan itu sudah dimulai. Lalu muncullah Prita dan Ben yang menunggangi gajah. Dilanjutkan dari kemunculan Terence dan juga si Tom, di mana mereka berdua ini mengunjungi acara pernikahan tersebut. Lalu si Terence ini memprovokasi si Tom, di mana ia bilang bahwasannya Jerry sedang mengambil makanan di sana dan kau harus menangkapnya. Tom pun langsung berubah menjadi mode garangnya, di mana ia langsung menghampiri si Jerry. Di sisi yang sama si Ben ini memberikan kejutan kepada istrinya, akan tetapi istrinya ini tidak menyukai kejutan tersebut. Kejutan itu berupa harimau yang berada di dalam hotel, di mana itu tidak masuk ke dalam otak pikir manusia biasa. Pada akhirnya suami istri yang masih kentang ini berdebat satu sama lain. Dilanjutkan dari si Tom yang sudah berancang-ancang untuk memukul Jerry di kue tersebut. Akan tetapi Koki ini juga melihat Jerry di kue tersebut, hingga pada akhirnya ia yang memukuli Jerry di kue tersebut, hingga membuat kue itu tidak berbentuk seperti kue, dan finishing dari si Koki adalah memukul si Jerry. Dan Jerry yang terkena pukulan, ia sampai di muka gajah dan gajah ini ketakutan hingga membuat tempat tersebut hancur porak-porandai. You know me. Setelah acara pernikahan tersebut porak-porandai dan juga menelan banyak kerugian, si bos ini sangat amat kesal kepada si Kayla. Pada akhirnya Kayla ini mengakui bahwasannya ia yang bukan memiliki surat lamaran tersebut, dan ia menggacur surat lamaran tersebut dari si Linda, orang yang ingin mendaftar tadi. Yang intinya si Kayla ini sudah ngaku bahwasannya ia yang bukan memiliki surat lamaran tersebut, dan hal tersebut patut dicontoh oleh anak muda zaman sekarang karena hal itu sangat amat wow impresif. Di sisi yang sama si Prita ini tidak mau melanjutkan pernikahannya bersama si Ben, dan ia juga mengembalikan cincin mahal tersebut. Dilanjutkan dari si Kayla yang pasti kalian semua sudah tahu, dia ini dipecat dari hotel tersebut. Sementara si Tom dan Jerry ia tidak memiliki rumah sama sekali. Setelah hal tersebut, si Tom dan Jerry ini berinisiatif untuk merencanakan suatu hal. Tiba-tiba scene pun berganti ke pasar, di mana di sana kita diperlihatkan si Kayla dan juga bersama Kang Bar yaitu Carmelon, di mana mereka berdua sesaat sedang berjalan bertemu dengan si Tom dan juga Jerry. Si Tom dan Jerry ini menyampaikan kepada si Kayla bahwasannya ia akan memperbaiki hubungan Prita dan juga si Ben, dan hal tersebut sudah direncanakan matang-matang oleh si Tom dan Jerry. Setelah menyusun rencana, mereka semua pun beraksi untuk mempersatukan Ben dan Prita kembali. Setibanya mereka di hotel tersebut, ternyata si Prita sudah OTW balik menggunakan mobilnya. Pada akhirnya si Kayla ini menyuruh Tom dan Jerry untuk mengejar mobil tersebut dan menghentikannya. Sementara ia sendiri akan meyakinkan Ben untuk melanjutkan pernikahan. Lalu Tom dan Jerry pun langsung bergegas untuk mengejar mobil tersebut. Sementara si Kayla berada di dalam hotel sana dan ia berusaha meyakinkan si Ben. Sementara si bos yang melihat anak buahnya gigih sekali untuk meyakinkan si Ben, si bos ini akhirnya setuju dengan keputusan si Kayla, termasuk juga dengan si Ben yang sudah tersadar dengan kata-kata si Kayla. Pada akhirnya si Ben ini mau melanjutkan pernikahannya. Dilanjutkan juga dari si Kayla yang meminta bantuan kepada si Terence. Kalau tidak mau, si Kayla ini akan mengungkapkan biang masalah dari pesta kemarin. Mau tak mau, si Terence ini akan membantu si Kayla. Scene berganti kepada Tom dan Jerry yang mendapatkan kesulitan dalam mengejar mobil si Prita. Dilanjutkan dari Jerry yang memiliki otak, di mana ia ini naik ke atas drone. Lalu Jerry memancing kucing milik Prita hingga pada akhirnya kucing Prita ini terkena jebakan mereka. Hal tersebut membuat si Prita ini mengejar Tom dan Jerry. Great job, guys. I'm sending you a new location. Dilanjutkan dari Prita yang harus berjalan kaki masuk ke dalam taman tersebut, di mana mobilnya tidak bisa masuk ke dalam taman itu. Lalu Prita masuk ke dalam taman tersebut, akan tetapi di sana si Prita ini sudah dikasih kejutan, yaitu acara pernikahan Prita dan juga si Ben. Pada akhirnya si Ben ini meminta maaf kepada si Prita dan Prita juga memaafkan si Ben. Pada akhirnya Ben dan Prita melangsungkan acara pernikahannya yang kedua kalinya. Dilanjutkan dari si bos yang terkesan kepada si Kayla, dan pada akhirnya si bos ini menyuruh si Kayla bekerja di hotel kembali, dan Kayla pun tidak sok-sok menolak hal tersebut. Dan juga si Kayla ini memperkenalkan orang yang telah memiliki surat lamaran kerja tersebut. Orang tersebut bernama Linda. Pada akhirnya si Linda juga diterima kerja oleh si bos. Film ditutup dari si Tom, Spike, dan juga si Jerry yang hampir mengacaukan acara pernikahan tersebut lagi dan lagi. Untungnya mereka semua ini menatap sinis kepada si Tom, Jerry, dan juga Spike. Pada akhirnya mereka pun tersadar kembali. Dan film Tom and Jerry 2021 pun tamat cuy. Ya menurut gue pribadi sih udah seru banget filmnya, tapi yang kurang adalah psikopat Tom dan juga psikopat Jerry nggak keluar dalam film ini. Maksudnya kayak yang tonjok-tonjoknya tuh kurang keluar gitu. Pokoknya hal sadis di antara mereka berdua tuh kurang keluar gitu. Jadi rasanya kurang komplit gimana gitu. Ya udah nggak usah banyak bacot lagi, gue Azu pamit undur diri dari hadapan kalian karena gue pengen ngopai tapi nggak pakai kopainya. Dan sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Stay to the santuy.